Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Pada suatu senja yang dingin, di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit, seorang pria berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Nama pria itu adalah Raka, seorang pengusaha sukses yang telah mengubah hidupnya melalui sebuah ide yang tampaknya sederhana, tetapi begitu revolusioner, mengolah sampah baju bekas. Namun, di balik pencapaiannya yang cemerlang, ada sebuah perjalanan panjang penuh liku dan pengorbanan yang belum banyak orang ketahui. Dulu, Raka bukanlah orang kaya. Ia lahir di sebuah desa kecil yang penuh dengan tantangan, di mana kehidupan serba kekurangan dan harapan terasa jauh. Orang tuanya bekerja sebagai petani, dan meskipun hidup mereka penuh dengan kerja keras, mereka sering kali berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa dengan ide tentang ketekunan dan usaha tanpa kenal lelah. Tetapi dia juga tahu bahwa untuk bisa keluar dari kemiskinan, dia harus menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras. Ia harus menemukan peluang yang berbeda dari apa yang ada di sekitarnya. Suatu hari, ketika Raka masih duduk di bangku sekolah menengah, ia melihat sebuah pemandangan yang mengubah cara pandangnya tentang dunia. Di pasar yang ramai, ia melihat tumpukan baju bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Baju-baju itu tergeletak begitu saja, mengotori lingkungan dan menyumbang sampah yang sulit terurai. Pemandangan itu menimbulkan sebuah pertanyaan di benak Raka. Mengapa baju-baju ini harus berakhir seperti ini? Bukankah mereka masih bisa dipakai atau didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berguna? Pertanyaan sederhana itu menjadi titik awal perjalanan panjang Raka dalam dunia bisnis pengolahan sampah. Meskipun pada saat itu ia masih muda dan tidak memiliki banyak pengalaman, ia merasa tergerak untuk mencari solusi. Ia mulai melakukan penelitian, menghubungi orang-orang yang berpengalaman dalam industri tekstil, dan belajar tentang cara mendaur ulang pakaian bekas menjadi produk baru yang bermanfaat. Dari situ, ia menemukan bahwa industri pakaian bekas adalah industri yang sangat besar, tetapi tidak terkelola dengan baik, terutama di negara-negara berkembang. Namun, jalan untuk memulai bisnis pengolahan sampah baju bekas tidaklah mudah. Raka harus menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsep tersebut. Banyak orang yang meragukan ide Raka, berpikir bahwa itu adalah bisnis yang tidak akan bertahan lama. Bagaimana mungkin orang-orang mau membeli barang bekas yang sudah tidak terpakai? Bukankah itu hanya sampah? Kata beberapa orang yang ia temui. Tidak hanya itu, Raka juga harus berjuang melawan keterbatasan modal. Ia hanya memiliki sedikit tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja paruh waktu sambil kuliah. Untuk mendapatkan lebih banyak modal, Raka mencari investor, tetapi hampir semua yang ia temui menolak idenya. Ini bukanlah bisnis yang menguntungkan. Anda tidak akan bisa mengubah sampah menjadi emas, kata salah satu investor dengan nada sinis. Namun, Raka tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah peluang yang sangat besar, dan ia harus berjuang lebih keras untuk meyakinkan orang-orang tentang potensinya. Dengan modal yang terbatas, Raka memulai bisnis kecil-kecilan. Ia membeli baju bekas dari pasar loak, mencuci, memilah, dan mendaur ulangnya menjadi produk-produk yang lebih berguna seperti tas, sarung bantal, dan aksesori lainnya. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, sedikit demi sedikit, Raka mulai mendapatkan pelanggan. Produk-produk hasil olahannya ternyata memiliki daya tarik tersendiri. Banyak orang yang tertarik dengan konsep daur ulang dan ingin membeli produk yang ramah lingkungan. Namun, perjalanan menuju kesuksesan itu penuh dengan rintangan. Ada kalanya Raka merasa lelah dan putus asa. Ia sering merasa seolah-olah tidak ada yang memahami visi besarnya. Bahkan ketika usaha kecilnya mulai berkembang, ada banyak pesaing yang mencoba meniru ide-idenya. Mereka memproduksi barang-barang serupa, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah.
Ini membuat Raka harus berjuang lebih keras lagi untuk mempertahankan pelanggan setianya. Ia mulai meningkatkan kualitas produknya, memperkenalkan desain yang lebih inovatif, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggannya. Tantangan terbesar datang ketika sebuah bencana besar melanda pabrik tempat ia mengolah sampah baju bekas. Kebakaran besar menghancurkan seluruh fasilitas produksi yang telah ia bangun dengan susah payah. Semua peralatan dan bahan baku yang sudah terkumpul musnah dalam sekejap. Raka merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia merasa kecewa, frustasi, dan hampir menyerah. Namun, saat itu juga, ia teringat akan kata-kata ibunya yang selalu menegaskan untuk tidak pernah menyerah meskipun jalan terasa sulit. Ibu selalu bilang, hidup itu seperti sampah. Kadang-kadang kita harus menyaringnya untuk menemukan hal-hal yang berharga. Kata-kata itu kembali menguatkan semangat Raka. Ia tidak bisa menyerah hanya karena satu kegagalan besar. Dengan tekad yang kuat, ia mulai lagi dari nol. Ia mencari tempat baru, mengumpulkan dana, dan berusaha meyakinkan para investor bahwa ide pengolahan sampah baju bekas masih memiliki potensi besar. Berkat ketekunan dan semangatnya, akhirnya Raka berhasil menghidupkan kembali bisnisnya. Kali ini, ia memutuskan untuk berfokus pada skala yang lebih besar, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ia juga mulai menggandeng berbagai organisasi yang memiliki kesamaan visi tentang keberlanjutan dan pengelolaan sampah. Raka ingin memastikan bahwa bisnisnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, meskipun Raka sudah berhasil mengatasi berbagai rintangan dan menghadapi kegagalan dengan kepala tegak, perjuangannya tidak berhenti di situ. Dunia bisnis terus berkembang dan persaingan semakin ketat. Untuk tetap berada di garis depan, Raka tahu bahwa ia harus terus berinovasi. Bisnis pengolahan sampah baju bekas yang ia jalani kini tidak hanya sekadar tentang menciptakan produk baru dari sampah, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran di masyarakat bahwa sampah baju bekas adalah sebuah sumber daya yang sangat berharga jika dikelola dengan baik. Raka sadar bahwa ia tidak bisa bekerja sendiri. Untuk mencapainya, ia membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki visi yang sama. Ia mulai membangun tim yang solid, para profesional muda yang memiliki semangat dan ide-ide kreatif untuk terus memperbaiki proses bisnisnya. Bersama timnya, Raka mulai melibatkan masyarakat lebih dalam, menciptakan program edukasi tentang pengelolaan sampah, dan melibatkan mereka dalam kegiatan daur ulang baju bekas. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Banyak cobaan yang datang, dan di balik setiap keberhasilan ada kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi Raka tidak pernah berhenti berjuang. Ia selalu ingat pada kata-kata bijak yang ia dengar dari gurunya di masa lalu. Kesuksesan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Dan demikianlah, perjalanan Raka dalam mengelola bisnis pengolahan sampah baju bekas terus berlanjut, dengan segala tantangan, kegagalan, dan kemenangan yang ia raih. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kemampuan untuk tetap berdiri tegak setelah terjatuh, dan untuk terus berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, satu baju bekas pada satu waktu. Setelah melalui banyak rintangan, Raka kini melihat bisnis pengolahan sampah baju bekasnya berkembang pesat. Dia mulai merasakan dampak positif dari usaha yang ia jalani, bukan hanya dalam hal keuntungan finansial, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, seiring kesuksesannya yang semakin berkembang, Raka menghadapi tantangan yang lebih kompleks, yang menguji lebih dalam lagi integritas dan prinsip-prinsipnya. Salah satu momen krusial dalam perjalanan Raka datang ketika ia dihadapkan dengan pilihan sulit antara mempertahankan misi lingkungan atau mengejar keuntungan yang lebih besar. Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap produk daur ulang, beberapa investor yang semula skeptis mulai tertarik untuk berinvestasi lebih banyak. Namun,
Beberapa dari mereka meminta agar Raka mempercepat produksi dan mengurangi biaya, yang artinya akan menurunkan standar kualitas dan berpotensi merusak nilai ramah lingkungan yang telah ia bangun. Raka, jika kita ingin berkembang lebih cepat, kita harus mempercepat produksi dan menurunkan biaya. Proses daur ulang bisa dipercepat. Meskipun ini berarti kita harus mengurangi pengawasan terhadap kualitas barang, ujar salah satu investor seniornya. Raka terdiam sejenak. Di satu sisi, permintaan pasar memang terus melonjak, dan dengan lebih banyak modal, ia bisa memperluas bisnisnya, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan membantu lebih banyak orang. Tetapi di sisi lain, ia khawatir akan merusak filosofi yang selama ini ia pegang teguh, mengolah sampah dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ia mengingat kembali masa-masa sulitnya di awal perjalanan, di mana ia bertekad untuk tidak hanya menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Raka tahu bahwa menjaga prinsip dan misi awalnya adalah hal yang tidak boleh dia abaikan, apapun godaannya. Jika kita hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya pada lingkungan, maka apa bedanya kita dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah banyak merusak alam, pikirnya. Dengan berat hati, Raka memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan memilih untuk terus berfokus pada kualitas dan keberlanjutan. Keputusannya untuk bertahan dengan prinsip-prinsipnya bukan tanpa konsekuensi. Bisnisnya memang mengalami sedikit penurunan profit pada awalnya, karena produksinya menjadi lebih lambat dan biaya operasional sedikit lebih tinggi. Namun, Raka percaya bahwa ini adalah ujian dari perjalanan panjang yang harus dia hadapi. Dalam proses ini, Raka tidak hanya berjuang dengan masalah eksternal, tetapi juga dengan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Terkadang, rasa takut akan kegagalan kembali muncul. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dunia bisnis sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Meskipun ia sudah mencapai kesuksesan, setiap hari ia harus terus berinovasi dan mencari cara baru untuk membuat bisnisnya tetap relevan dan bertumbuh. Disinilah peran tim yang telah ia bangun menjadi sangat penting. Raka tahu bahwa dia tidak bisa menjalankan semuanya sendirian. Dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai merekrut orang-orang yang memiliki semangat dan visi yang sejalan dengannya. Mereka bukan hanya bekerja untuk Raka, tetapi mereka percaya pada misi besar yang ia usung. Seiring berjalannya waktu, Raka pun belajar bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang mengendalikan segala sesuatu, tetapi tentang memberi kepercayaan kepada tim untuk berkembang dan berinovasi. Salah satu anggota tim yang sangat berpengaruh adalah Tika, seorang desainer muda yang sangat kreatif. Tika adalah orang yang mengubah cara pandang Raka terhadap pengolahan sampah baju bekas. Ia memunculkan ide-ide brilian untuk mengolah pakaian bekas menjadi karya seni dan fashion yang sangat diminati oleh kalangan muda. Produk yang mereka hasilkan tidak hanya berfungsi sebagai produk ramah lingkungan, tetapi juga sebagai barang bergaya yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tika menyarankan agar mereka mengembangkan lini produk fashion yang bisa menarik perhatian kalangan anak muda. Baju bekas tidak hanya bisa jadi barang yang praktis dan murah, tapi juga bisa menjadi simbol gaya hidup yang sadar lingkungan, katanya suatu hari, saat mereka duduk bersama di ruang kerja. Kita bisa menciptakan tren yang bukan hanya tentang gaya, tetapi juga tentang kesadaran sosial. Dengan semangat Tika, Raka mulai memikirkan pasar yang lebih luas. Mereka mulai mengembangkan berbagai jenis produk, seperti jaket, tas, dan aksesori, yang terbuat dari bahan daur ulang. Produk-produk ini tidak hanya menarik bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan, tetapi juga bagi mereka yang ingin tampil beda dan unik. Kombinasi antara keberlanjutan dan fashion ternyata menjadi terobosan yang sangat besar. Produk-produk yang mereka hasilkan semakin banyak diminati, terutama oleh kalangan anak muda yang sangat peka terhadap isu lingkungan. Raka merasa sangat bangga bisa memperkenalkan sebuah konsep baru, di mana baju bekas tidak lagi dipandang sebagai sampah, tetapi sebagai barang yang bernilai tinggi dan bergaya.
Namun, jalan menuju kesuksesan ini kembali menghadirkan tantangan. Dengan semakin banyaknya permintaan, Raka harus berhadapan dengan masalah logistik yang semakin kompleks, sumber bahan baku yang terbatas, serta meningkatnya biaya produksi karena permintaan yang melonjak, menjadi hambatan yang tidak bisa dianggap remeh. Raka harus berpikir cepat dan mencari solusi agar bisnisnya tetap berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan kualitas. Di saat yang sama, ia juga berusaha memperluas jangkauan pasar mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggandeng beberapa toko retail besar dan platform e-commerce untuk menjual produk-produk mereka. Kerja sama ini membantu mereka memperkenalkan produk lebih luas lagi, tetapi juga menguji ketahanan brand mereka. Apakah mereka bisa tetap menjaga kualitas dan prinsip mereka meskipun berada di bawah tekanan pasar yang semakin besar? Raka sadar bahwa untuk terus berkembang, dia harus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan misi utamanya. Dia mulai melibatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengolahan sampah baju bekas. Dengan menggunakan sistem berbasis AI, mereka bisa memilah jenis kain dan bahan yang bisa didaur ulang dengan lebih efisien. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Perubahan demi perubahan ini membawa bisnis Raka semakin besar, tetapi ia tetap berusaha menjaga prinsip keberlanjutan. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ia selalu mengingat tujuan utamanya, menciptakan sebuah perusahaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi dampak positif bagi dunia. Pada puncaknya, ketika Raka berdiri di panggung untuk menerima penghargaan atas kontribusinya dalam menciptakan solusi pengolahan sampah yang berkelanjutan, ia tidak bisa menahan rasa haru. Ia ingat betul bagaimana dulu ia memulai usaha ini dengan modal yang sangat terbatas, melawan keraguan banyak orang, dan berjuang mengatasi kegagalan demi kegagalan. Namun, yang paling berharga bagi Raka bukanlah penghargaan itu, melainkan perjalanan panjang yang ia jalani. Perjalanan yang mengajarkannya tentang pentingnya ketekunan, keberanian mengambil risiko, dan, yang terpenting, tentang bagaimana menjadi pengusaha yang tidak hanya berpikir tentang keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana memberikan manfaat untuk lingkungan dan generasi yang akan datang.